Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Muhammad Siddiq, mahasiswa program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di sini saya akan berbicara tentang solusi apa yang bisa kita lakukan saat pandemi COVID-19 ini dan kegiatan apa yang bisa kita lakukan saat pandemi, serta rencana apa yang akan saya lakukan setelah pandemi ini selesai, sesuai dengan pengembangan kreativitas dan keterampilan untuk memenuhi tugas syarat ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan coronavirus adalah suatu keluarga virus yang sudah ada sejak dulu. Coronavirus mempunyai banyak jenis yang telah diidentifikasi, diantaranya yaitu ada SARS-CoV yang menyebar sindrom pernapasan akut, dan MERS-CoV sindrom pernafasan Timur Tengah, dan yang saat ini booming ada COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus yang menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2020 dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020, dan Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini mulai dari Maret 2020 kemarin. Secara garis besar, coronavirus berasal dari zoonotik, artinya berasal dari hewan yang bisa ditularkan pada manusia. Di manusia dia menyebabkan gangguan pernapasan baik di saluran napas atas maupun di bawah, mulai dari ringan flu sampai beratnya yaitu pneumonia atau bahkan menyebabkan kematian. Dari 2 jenis 7 strain yang sudah diketahui, ada 2 yang paling berat, ada MERS-CoV dan SARS-CoV. SARS-CoV ini berasal dari musang dan MERS-CoV ini berasal dari unta. Virus yang saat ini membuat panik seluruh dunia ini adalah jenis coronavirus yang paling baru ditemukan, yakni dinamakan 2019 novel coronavirus atau dikenal Wuhan coronavirus atau Wuhan pneumonia. Ini adalah strain ke-7 yang ditemukan di human coronavirus. Masa inkubasinya hingga 14 hari, yang artinya orang yang terpapar di hari pertama bisa hingga 14 hari kemudian baru muncul gejala. Diduga coronavirus ini berasal dari suatu seafood market di kota Wuhan, Cina, yaitu pasar yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup, di mana inang atau host diduga adalah kelelawar. Ada juga yang menduga perantaranya adalah ular. Lalu dari seafood market ini menyebar dalam satu kota dan terus menyebar ke negara-negara lain, termasuk di negara kita saat ini di Indonesia. Penularan virus dari hewan ke manusia di beberapa daerah. Masyarakat masih mempunyai kebiasaan hewan yang akan mereka makan dipotong hidup-hidup, dalam arti mereka tidak mau tertipu dengan istilah hewan yang dibelinya masih fresh. Diduga pemotongan di depan publik inilah yang bisa menularkan virus dari hewan ke manusia, misalnya saat memotong ular dan ada percikan cairan dari tubuh hewan yang tersebar kemana-mana, dan kita tidak bisa melihatnya karena mereka sangat kecil. Lalu terkena manusia dan manusia itu tidak menjaga kebersihan dan lainnya, lalu memegang barang lain dan barang itu dipegang oleh orang lain atau dengan menyentuh hewan yang terinfeksi, itu adalah sebagai sumber penularan, karena kita tidak tahu hewan tersebut berinteraksi dengan hewan yang sudah terinfeksi atau belum. Dengan demikian, setelah tahu penjelasan virus COVID-19 tersebut, maka solusi terbaik agar terhindar atau untuk mencegah dan mengurangi resiko terinfeksi coronavirus adalah dengan rajin mencuci tangan. Setelah melakukan kegiatan di dalam maupun di luar rumah, sebaiknya mencuci tangan. Basahi dulu dengan air,
Lalu beri sabun dan gosokkan kedua telapak tangan. Kemudian gosokkan punggung tangan kanan dan kiri serta sela-sela jari. Kedua tangan kanan dan kiri kuncikan secara bergantian. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri dengan teratur. Ujung jari putarkan bergantian ke kanan dan ke kiri. Lalu bilas dengan air mengalir sampai bersih. Jika sudah, keringkan dengan sempurna. Berikut cara lain untuk menghindari COVID-19 adalah etika batuk dan bersin yang benar dengan menggunakan tisu atau lengan tangan. Hindari kontak dengan orang yang sudah terjangkit flu, batuk, demam dengan menjaga jarak. Meskipun sudah ada anjuran untuk tetap di rumah saja, namun ada saja hal yang terkadang mengharuskan kita untuk keluar rumah. Maka jangan lupa gunakan masker saat bepergian keluar rumah. Masakan terutama daging dengan kematangan yang pas agar bakteri yang ada di dalam daging yang akan kita makan sudah mati. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, jaga stamina dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup karena tubuh kita harus kuat serta untuk memperkuat sistem imun kita. Hindari kontak langsung dengan hewan liar atau hewan ternak, mengurangi penyebaran berita hoaks untuk menghindari psikosomatis pada seseorang dengan bijak dalam menggunakan sosial media. Alangkah baiknya jika dapat menebarkan energi positif terhadap sesama. Melihat penyebaran coronavirus di Indonesia semakin menyebar setiap hari dan bahkan setiap hari penyebaran bisa tertular lebih dari puluhan bahkan ratusan orang. Selain itu juga peningkatan pasien yang sudah terpapar oleh virus tersebut terus bertambah setiap hari, sehingga pemerintah menyampaikan himbauan untuk tetap di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting. Dengan demikian, semua lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi juga ikut lockdown untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran lain dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Sejalan dengan keputusan Presiden RI menganjurkan untuk kerja, sekolah, dan melakukan aktivitas di rumah, sehingga beberapa bulan ini banyak masyarakat yang mendukung dengan kebijakan tersebut dengan menggunakan tagar atau hashtag tetap di rumah saja atau di hashtag di rumah saja. Tujuannya untuk masyarakat saling mendukung ketika tidak ada keperluan penting, sebaiknya di rumah saja. Dan bagi pekerja yang diwajibkan untuk bekerja di luar rumah, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Anjuran seperti ini sekali lagi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Menyikapi pandemi COVID-19 kali ini, beberapa wilayah juga melakukan lockdown atau bisa disebut dengan pembatasan aktivitas untuk keluar daerah. Bisa juga disebut karantina kewilayahan sebagaimana diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam undang-undang itu disebut kekarantinaan kewilayahan atau lockdown adalah kira-kira membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Maka segala aktivitas hanya dapat dilakukan di tempat tinggal. Bahkan saat ini diberlakukan peraturan dilarang mudik atau pulang kampung bagi perantau. Dan di Surabaya, di tempat saya tinggal saat ini, sedang berada di zona hitam. Dan setiap hari terjadi peningkatan pasien COVID-19 sehingga pemerintah Kota Surabaya dan sekitarnya mulai menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan dilakukan tahap 1 sejak 1 April 2020 hingga 11 Mei 2020. Karena penyebaran virus corona di Surabaya Raya dinilai masih masif, serta hasil kajian bahwa ada 70% infeksi coronavirus
yang bertahan di tubuh manusia lebih dari 14 hari, maka resmi diperpanjang di tahap kedua yang dimulai sejak 12 Mei 2020 sampai 25 Mei 2020. Dari evaluasi PSBB tahap pertama dan kedua, dan ternyata kasus COVID-19 ini masih tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya, maka diputuskan memperpanjang PSBB kedua selama 14 hari dari 26 Mei sampai 8 Juni dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi nantinya dengan diberlakukannya jam malam jam 9 sampai jam 4 subuh. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kejadian yang sedang melanda bumi kita saat ini. Saya pribadi mempunyai banyak aktivitas yang dapat dikerjakan di rumah. Di antaranya dapat berkumpul kembali bersama keluarga, meluangkan banyak waktu bersama, menjadikan setiap detiknya bermakna untuk diri sendiri dan sekitarnya. Bukan ketidaksengajaan lagi, karena saya juga menjadi pendidik di sebuah taman kanak-kanak di Sidoarjo dan merintis rumah baca kecil-kecilan di rumah. Jadi setiap pagi saya membuat rencana kegiatan harian untuk anak murid belajar di rumah bersama orang tuanya. Tidak lupa meluangkan waktu untuk memenuhi tugas kuliah di malam hari. Dikit demi sedikit mengumpulkan niat agar tetap fokus di hari aktif perkuliahan. Sesekali saya mengajak teman untuk berdiskusi via WhatsApp setelah saya membaca buku dan mendapatkan informasi dari beberapa media. Karena saya rasa ketika berada di rumah, ide-ide saya tidak berkembang tanpa ada selingan antara diskusi dengan aktivitas. Saya juga menegaskan pada diri saya sendiri agar tidak mengalami psikosomatis dengan memanfaatkan sosial media untuk tetap beraktivitas dan bertegur sapa dengan teman. Tidak bisa bertemu di ruang yang sama, maka tetap bisa bertemu dan bertatap di screen HP yang sama. Rencana dan harapan ke depan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, ada beberapa hal yang akan saya lakukan dari segi keterampilan dan pengembangan kreativitas, pengalaman, dan pengetahuan baru yang saya dapatkan saat karantina di rumah. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin merintis rumah batik sendiri di Surabaya untuk rumah edukasi bagi pelajar yang ada di sekitar rumah saya. Lalu keinginan yang kedua, saya ingin membangun lembaga sosial di kampung halaman saya yang ada di Pacitan, di mana lembaga sosial tersebut terdapat beberapa kelas belajar untuk anak ataupun masyarakat setempat dalam mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan tangan agar dapat diapresiasikan menjadi bentuk UMKM desa tersebut. Karena saya percaya bahwa potensi yang dimiliki warga kampung atau desa tidak kalah hebat dari orang yang ada di kota. Begitu juga untuk membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Selain merintis hal di atas, saya juga mau membuat konveksi yang menghasilkan hijab atau jilbab untuk kaum perempuan. Karena perempuan sangat konsumtif sekali dalam pemakaian hijab. Tidak itu saja, karena saya sangat senang sekali membuat kerajinan atau keterampilan dengan membuat permainan edukatif atau APE untuk anak usia dini. Maka saya akan membuat keterampilan saya akan mengembangkan keterampilan bakat yang saya miliki dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, harapan dan cita-cita seorang perempuan yang hanya bisa berikhtiar dengan usaha dan doanya agar tercapai kehidupan yang lebih baik lagi. Dan semoga pandemik ini lekas berakhir dan bumi kita kembali tumbuh seperti semula. Bukan ketidaksengajaan lagi, karena saya juga menjadi pendidik di sebuah taman kanak-kanak di Sidoarjo dan merintis rumah baca kecil-kecilan di rumah. Jadi setiap pagi saya membuat rencana kegiatan harian untuk anak murid belajar di rumah, lalu menanggapi laporan kegiatan mereka melalui WhatsApp group dan membuat penilaian secara tertulis. Di sela membuat penilaian, karena kebetulan di sekitar rumah saya terdapat banyak sekali anak kecil, mereka datang untuk sekedar membaca buku dan bermain di rumah baca. Sesekali mereka meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Belajar sambil bermain lebih asyik. Mereka bisa menggambar, mewarnai, dan banyak sekali permainan-permainan edukatif yang bisa mereka mainkan di sini. Cukup sekian
dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.